Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari Minggu 22 Oktober 2017, hari Minggu biasa ke-29 dan juga hari ini merupakan hari Minggu evangelisasi. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita ditemani oleh Romo Diosesan Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Wisnu. Marilah kita menyapa Romo Wisnu yang sudah hadir untuk Anda hari ini. Apa kabar Romo Wisnu? Baik-baik, kabar saya baik, Ibu. Iya, semoga Romo sehat ya. Sehat sampai sekarang. Iya, baiklah. Para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita akan buka jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Wisnu. Baik, saudara-saudari, mari kita mempersiapkan hati dan budi kita. Kita mau mengawali renungan dan perjumpaan kita hari ini dengan berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami setiap harinya. Bantulah kami agar kami dapat menjalankan tugas perutusan kami sebagai murid-murid-Mu di tengah keluarga dan masyarakat kami, sehingga kerajaan-Mu semakin nampak di tengah-tengah kami. Demi Kristus dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, antifon pembuka untuk hari ini adalah Aku berseru kepadamu, sebab Engkau mendengarkan daku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah kataku. Jagalah aku bagaikan biji mata, sembunyikan daku di bawah naungan sayapmu. Bacaan hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 45 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 4 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yakub dan demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak akan ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan berikut ini. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. 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 Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkannya, karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata, sebab segala Allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan dialah yang menjadikan langit. Pujilah Tuhan, hai umat Allah.
Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bab 1 ayat 1 sampai 5a. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan akan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam roh dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pendengar terkasih, marilah kita sekarang simak Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21 yang akan disampaikan oleh Romo Wisnu. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, setelah kita menyimak bacaan-bacaan atau firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah sekarang kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Wisnu untuk kita semua. Romo, dari firman Tuhan hari ini atau dari minggu evangelisasi ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin Romo sampaikan? Baik, terima kasih Bu Sarlita. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita pertama-tama memahami lebih dahulu tentang makna dari minggu evangelisasi atau yang beberapa waktu yang lalu kita kenal sebagai Hari Minggu Misi Sedunia yang kita rayakan pada hari ini. Para pemirsa dan pendengar radio ORK yang dikasihi Tuhan, sudah sejak lama sebenarnya Hari Minggu Evangelisasi ini dirayakan oleh gereja. Kalau menurut sejarahnya, Hari Minggu
evangelisasi atau hari Minggu Misi ini sudah dimulai sejak tanggal 14 April 1926. Jadi sudah hampir 100 tahun yang lalu, yang diawali oleh Paus Pius yang ke-11 untuk menyatakan pada tanggal tersebut 14 April 1926 bahwa di hari Minggu kedua terakhir dari bulan Oktober ditetapkan sebagai Minggu Misi. Tentu Paus Pius ke-11 ini punya maksud kenapa menetapkan hari Minggu Misi atau Minggu Evangelisasi ini. Yang pertama tentu Paus Pius ke-11 ingin lebih menyadarkan umat Katolik seluruh dunia akan jati diri jiwa dari gereja itu sendiri yang bersifat misioner. Bukankah sebelum naik ke surga, Yesus mengutus para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Nah, inilah dasar mengapa gereja punya sifat misioner. Pergi ke seluruh dunia, mewartakan Injil, dan membaptis semakin banyak orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi di samping itu, tugas-tugas perutusan yang diterima atau diemban oleh Paus sebelum jadi Paus tentu saja turut mempengaruhi keputusan beliau di kemudian hari. Misalnya saja begitu ditabiskan, dia ditugaskan menjadi seorang pengajar di seminari yang mempersiapkan para frater itu untuk menjadi imam kelak dan siap diutus untuk kemana saja. Dan setelah menjadi seorang pengajar, dia ditugaskan untuk menjadi kepala perpustakaan di Vatikan. Di sini dia mempelajari berbagai macam kebudayaan yang ada di luar Eropa, yang membuat dia itu menyadari tentang kekayaan gereja di luar Eropa. Dan apalagi setelah Paus Benediktus ke-15 menjadi Paus, Pastor Ambrogio Damiano Acieli Ratti, nama kecil dari Paus Pius ke-11 ini, ditunjuk untuk menjadi Nuncius atau duta besar di Polandia dan Uni Soviet waktu itu. Dan di saat-saat seperti inilah jiwa misionernya itu muncul. Maka tidak heran saat beliau menjadi Paus, mengambil nama Paus Pius ke-11, akhirnya beliau menetapkan satu hari Minggu di sepanjang tahun itu menjadi Minggu Misi, menjadi Minggu kesadaran untuk seluruh gereja. Jati dirinya adalah mereka yang diutus untuk pergi ke seluruh dunia, berani keluar dari kenyamanannya, berani keluar dari dirinya untuk berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan, terutama mereka yang miskin, lemah, tersingkir, dan difabel seperti itu. Disinilah letak solidaritas dari gereja kepada mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir ini. Tetapi tentu saja sifat misioner ini memang idealnya pergi ke tempat yang jauh atau ke tempat yang membutuhkan, tetapi bisa saja itu dibuat di lingkungannya sendiri atau di masyarakatnya sendiri, menjumpai saudara-saudari kita yang lemah dan miskin lewat doa atau derma yang kita buat secara lebih sederhana. Maka hal-hal semacam inilah yang mungkin nanti kita bisa renungkan dalam setiap bacaan-bacaan yang ada pada hari ini. Oh, itu kisah bagaimana hari Minggu ini disebut hari Minggu Evangelisasi hari ya, Minggu Romo, ya? Evangelisasi. Sebenarnya di bulan Oktober ini adalah bulan misi. Oh, bulan misi. Sebenarnya, tetapi secara fokus ditetapkan di tanggal 22 Oktober ini sebagai hari Minggu Misi. Sedangkan di minggu-minggu yang lain itu adalah sebuah hari untuk mengantar ke hari ini. Jadi satu bulan ini adalah bulan misi ditetapkan oleh Bapak Paus sendiri. Ya. Ya. Kalau mengenai isi bacaan, Romo, bacaan pertama ini tentang apa ya? Baik, Ibu, pemirsa dan pendengar ORK yang terkasih, kalau kita membaca atau merenungkan bacaan yang pertama diambil dari kitab Yesaya bab 45 ayat 1 dilanjutkan 4-6 ini, sekilas memang tidak nampak tentang apa sih
misiologi atau sifat misionernya gitu ya. Tetapi menarik saat nama Kores itu muncul dalam teks bacaan hari ini. Iya. Kores itu adalah raja Persia sebenarnya yang ada di sekarang yang namanya Iran. Dan Raja Kores ini yang akhirnya nanti mengalahkan Raja Babylon. Yang waktu itu orang-orang Israel sedang berada dalam tawanan atau dalam pembuangan di Babilonia. Nah, saat Raja Kores ini bisa menguasai Babylon, disebutkan di sana, terutama kalau kita baca kitab Ezra bab 1, disebutkan bahwa pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores itu memerintahkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi untuk pulang, untuk kembali ke tanah terjanji, ke tanah Palestina, dan memerintahkan juga untuk membangun kembali Bait Allah. Tidak hanya disuruh pulang atau dikembalikan ke tanah terjanji, tetapi juga semua barang rampasan yang dulu pernah diambil oleh Raja Nebukadnezar 70 tahun sebelum peristiwa ini, itu dikembalikan semuanya. Jadi semua perkakas di dalam Bait Allah itu dikembalikan untuk bangsa Israel sendiri. Nah, menarik di sini dalam bacaan yang kita baca bahwa Raja Kores itu diberkati oleh Tuhan. Raja yang aku urapi, seperti itu. Padahal Raja Kores ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tetapi mengapa Allah itu mengurapi atau memberkati Raja Kores ini? Sama seperti Raja Daud, Raja Salomo, Raja Saul, raja-raja Israel. Tapi mereka itu orang Israel, sedangkan Kores ini orang Persia, bukan orang Israel. Tapi kenapa Allah memberkati, mengurapi Raja Kores ini? Tentu Allah punya maksud, yaitu adalah dengan diurapinya atau diberkatinya Raja Kores ini, akhirnya bisa mengalahkan Raja Babel dan mengembalikan bangsa Israel pulang ke rumahnya. Saya nggak bisa membayangkan kalau misalnya Raja Kores ini nggak berhasil mengalahkan Raja Babylon, mungkin saja orang-orang Israel ini nggak akan pulang lagi ke rumahnya, tidak lagi kembali ke Yerusalem. Dan yang namanya bangsa Israel mungkin akan punah dari muka bumi ini. Tetapi dengan diberkatinya Raja Kores, bangsa Israel bisa dibebaskan dan pulang ke rumahnya. Nah, disinilah letak nilai misionernya, bahwa yang diberkati itu diutus untuk membawa pembebasan, membawa kemerdekaan bagi orang-orang yang sedang tertindas. Demikian juga kita, saya, Bu Martinta, dan pemirsa pendengar Radio ORK yang terkasih, kita semua sudah diberkati Tuhan lewat pembaptisan dan rahmat Ekaristi yang setiap minggu atau setiap hari kita terima. Dan dengan rahmat semacam ini kita pun diundang untuk membawa pembebasan dan keselamatan bagi banyak orang. Berkat itu bukan untuk kita saja, tetapi kita diutus untuk berani keluar dan membagikan itu kepada mereka yang membutuhkan. Itu nilai misioner dari bacaan yang pertama. Tuhan telah mengutus Raja Kores untuk membebaskan bangsa Israel ya, Romo ya. Kalau dari bacaan kedua apa, Romo? Kalau bacaan kedua agak sedikit lebih mudah kita memahaminya. Karena bacaan kedua ini diambil dari surat Rasul Paulus. Pertama-tama pribadi Paulus sendiri sudah menunjukkan pribadi yang misioner. Pribadi yang berani keluar dari kelompoknya, dari komunitasnya. Bahkan di tempat lain Paulus dinobatkan sebagai rasul bagi bangsa-bangsa asing, gitu ya, bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Ini berarti kan memang Paulus menjadi sebuah contoh pribadi misioner yang
ada di dalam kitab suci. Jadi dari pribadi Paulus sendiri kita sudah bisa mengambil sebuah nilai misioner, berani keluar untuk berjumpa dengan yang lain yang belum mengenal siapa itu Allah, yang belum mengenal siapa itu Yesus, dan bagaimana akhirnya membentuk kelompok-kelompok atau jemaat-jemaat atau gereja-gereja yang diberkati Tuhan dari pribadi Paulus. Sedangkan dalam bacaan teksnya itu sendiri diambil dari 1 Tesalonika bab 1 ayat 1 sampai 5. Sebuah pengantar atau sebuah pembukaan dari suratnya yang panjang. Dan pembukaan ini adalah sebuah syukur. Kalau kita membaca surat-surat Paulus, pasti diawali dengan syukur atau doa kepada jemaat yang dituju oleh surat itu. Surat kepada jemaat di Roma, di Efesus, di Tesalonika, bahkan juga di Tesalonika ini diawali dengan sebuah ungkapan syukur. Nah, disitulah nilai misionernya. Kita mau bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan dan berdoa untuk keselamatan orang lain. Jadi doa itu nggak hanya untuk kita. Kalau kita berdoa, mohonnya selalu untuk kita, untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk suami saya misalnya. Tetapi doa misioner adalah doa yang dengan ditujukan kepada orang lain. Tetangga saya yang tengah sakit, ketua lingkungan yang mungkin sedang di rumah sakit atau sedang punya masalah, atau bahkan juga orang-orang yang kelaparan di Afrika, bahkan juga mendoakan musuh. Orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita pun juga adalah doa misioner itu sendiri. Doa yang juga diajarkan oleh Paulus dalam setiap surat-suratnya. Maka dalam bacaan yang kedua, nilai misioner yang bisa kita kembangkan pertama-tama bersyukur terhadap hidup kita, terhadap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan dengan rasa syukur itu kita berani berdoa untuk kebaikan dan kegembiraan orang lain. Jadi misioner itu tidak harus orang pergi kemana gitu ya, mau ya melakukan perjalanan kemudian membawa kabar sukacita, bukan, tapi bisa dilakukan dengan mendoakan orang lain juga. Ya, benar Bu, bahwa gerakan misioner ini tidak hanya kita pergi ke Afrika, ke Kalimantan atau ke Papua. Itu memang harus atau bisa kita buat kalau kita mampu. Tetapi tidak semua orang bisa berbuat seperti itu. Tetapi kalau tidak bisa berbuat seperti itu, jangan lantas mengatakan saya bukan misioner, saya tidak bisa misioner, tidak bisa menjadi misionaris. Dengan mendoakan musuh atau mendoakan orang yang menyakiti hati kita, itu juga sebuah tindakan misioner buat saya. Bahwa di dalam rumah kita pun kita bisa melakukan tindakan misioner seperti itu. Berdoa, bersyukur, atau mungkin juga berderma. Itu juga buat sebuah tindakan misioner. Ya, baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, kita hentikan dulu bagian pertama ini, kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Wisnu untuk kita semua, sambil kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need
need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Hari ini 22 Oktober, Gereja Katolik memperingati Santo Filipos, Hermes, dan Severus, uskup dan martir. Uskup tua ini teguh imannya meskipun terus-menerus menghadapi kebengisan para penguasa kafir. Tatkala prajurit-prajurit kafir mengunci gerejanya, ia dengan tenang berkata, "Tuhan bersemayam di dalam hati setiap manusia, bukan di dalam gedung gereja itu." Meskipun situasi gawat meliputinya setiap saat, ia tetap bersemangat mengumpulkan umatnya untuk beribadat meskipun di luar gereja. Melihat itu, gubernur menuntut agar piala-piala dan kitab-kitab suci untuk ibadat diserahkan untuk dimusnahkan. Filipos dengan tegas menolak tuntutan gubernur kafir itu. Akibatnya, ia bersama diakon Hermes ditangkap dan didera, dan selama 7 bulan dikurung di dalam penjara untuk disiksa. Ketika tiba saatnya mereka menjalani hukuman mati, mereka begitu lemah
sehingga terpaksa diusung ke tempat pembakaran. Hari berikutnya, seorang Kristen lain, Severus namanya, menjalani nasib yang sama. Ketiga martir ini dihukum mati pada tahun 304. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 22 Oktober, Gereja Katolik memperingati Santo Filipos, Hermes, dan Severus, uskup dan martir. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita kembali menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu 22 Oktober 2017, hari Minggu biasa ke-29 dan juga merupakan hari Minggu evangelisasi. Dan masih bersama saya, Remo Diosesan, Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Wisnu. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Wisnu dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sebelumnya, saya informasikan kepada Anda yang ingin bertanya ataupun mengirimkan saran atau usul, Anda dapat kirim pesan singkat ke nomor handphone 0822 1036 1555. Saya ulangi 0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita kembali lagi bersama Romo Wisnu untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini di hari Minggu evangelisasi. Romo, di bagian kedua ini apa yang ingin Romo sampaikan? Baik, Ibu Marita, para pemirsa dan pendengar Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah mencoba untuk mengambil nilai-nilai misioner dari bacaan yang pertama dan bacaan yang kedua. Pada saat ini, mari kita melihat secara singkat dulu tentang bacaan Injil. Kita masuk ke dalam bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Di sana dikisahkan tentang Yesus yang dicobai oleh orang-orang Farisi dan beberapa orang Herodian atau orang-orang yang dekat dengan Raja Herodes. Menarik di sini bahwa Yesus dikeroyok oleh dua kelompok orang, kelompok Herodian dan kelompok orang-orang Farisi, atau dalam hal ini murid-muridnya. Karena kedua kelompok ini sebenarnya bermusuhan satu dengan yang lain, dengan pandangan politiknya masing-masing. Yang satu dekat dengan penguasa, Raja Herodes, sedangkan yang satu, orang-orang Farisi, itu tidak suka dengan Raja Herodes, yang memimpin orang Israel, tetapi dia sendiri keturunan orang Yunani. Saat waktu Raja Alexander Agung dari Yunani itu menguasai Palestina, dia akhirnya mengutus atau meminta salah satu jenderalnya untuk memimpin Palestina sampai saat Yesus itu ada. Maka orang-orang Farisi yang begitu teguh terhadap tradisi Yahudinya itu tidak suka dengan Raja Herodes. Maka dua kelompok ini sebenarnya saling bermusuhan. Tetapi dua kelompok ini sama-sama nggak suka Yesus, karena dalam tanda petik mengancam kedudukan mereka. Maka saat ada kesempatan yang baik, kedua orang yang tidak bersahabat ini, yang saling bermusuhan ini, bersatu untuk mencelakakan Yesus, terutama berkaitan dengan masalah pajak yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Masalah pajak atau membayar pajak sebenarnya bukan masalah iya atau tidak, bukan masalah harus atau tidak harus membayar pajak, tetapi adalah masalah keadilan. Dengan membayar pajak, kita itu membuat pemerintah atau mengharapkan negara yang
diberi tugas untuk mengelola pembayaran pajak kita sebagai warga negara untuk membuat beraneka ragam kegiatan yang akhirnya menyejahterakan seluruh masyarakat. Dan kalau semua masyarakat sejahtera, maka keadilan itu tercapai. Maka bayar pajak bukan masalah boleh atau tidak, masalah iya atau tidak, tapi masalah keadilan. Maka Yesus saat ditanya mereka, boleh nggak membayar pajak kepada Kaisar? Kaisar. Maka Yesus tidak menjawab dengan oh boleh atau oh tidak boleh. Tetapi Yesus menjawabnya dengan sebuah memberikan sebuah kewajiban bahwa kamu wajib memberikan kepada yang berhak, baik kepada Allah dan juga kepada negara. Maka berikanlah yang wajib kamu berikan kepada Allah dan yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Maka kewajiban memberikan kepada yang berhak ini adalah sebuah nilai keadilan. Maka nilai misioner dari bacaan ini adalah bahwa tindakan misioner kita itu bukan hanya untuk menjawab panggilan Tuhan, tetapi akhirnya harus sampai pada salah satunya menciptakan keadilan sosial bagi semakin banyak orang. Artinya yang kita buat ini, yang kita lakukan, kita keluar dari kenyamanan diri kita, berjumpa dengan orang-orang yang miskin, lemah, tersingkir ini, akhirnya bisa membuat mereka ini berdaya, merasakan kesejahteraan dari apa yang kita buat, dan akhirnya tercapailah yang namanya keadilan. Maka membayar pajak sekali lagi bukan masalah iya atau tidak, boleh atau tidak, tetapi dengan membayar pajak kita terlibat di dalam proses menciptakan keadilan sosial. Nah, disinilah nilai-nilai yang juga ada dalam surat Paus Fransiskus yang ditulis untuk menyambut Hari Minggu Misi atau Hari Minggu Evangelisasi tahun 2017 ini, Bu Marita. Ya, berarti ada hubungannya dengan makin adil, makin beradab ya, Mo ya, membayar pajak kepada Kaisar itu. Bisa juga dekatkan pada tema kita ya, makin adil dan semakin beradab. Bahwa dengan membayar pajak kita mau untuk menciptakan keadilan sosial dan menciptakan keadaban. Semakin orang sejahtera berarti orang beradab. Orang yang tidak beradab biasanya membuat orang lain tidak sejahtera, seperti itu ya. Maka dengan membayar pajak ini, ya itu tadi juga ikut serta dalam proses arah dasar kita, semakin adil semakin beradab. Ya, kalau tadi Romo mengatakan pesan Paus Fransiskus, itu pesannya apa, Romo? Ya, Bu Marita dan pemirsa serta pendengar radio Oase Rohani Katolik yang terkasih, setiap tahun Bapak Paus menuliskan surat atau pesannya kepada kita semua untuk menyambut Hari Minggu Misi atau Hari Minggu Evangelisasi sedunia. Dan pada kesempatan tahun ini Bapak Paus Fransiskus membuka suratnya dengan mengajak kita semua, seluruh umat, untuk menyadari jati diri gereja sebagai pribadi yang diutus untuk mewartakan Injil Allah dalam terang Roh Kudus kepada semua orang, kepada segala bangsa. Di tengah situasi dunia yang bingung, yang penuh kekecewaan, frustasi, bahkan juga tercabik-cabik oleh perang yang tentu saja membawa korban dari orang-orang yang tidak bersalah, dari orang-orang yang mungkin tidak mengerti apa yang menjadi permasalahannya. Bapak Paus mengajak kita untuk mampu membawa perubahan dan pembebasan, sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, yang membawa juga perubahan dan pembebasan kepada umatnya. Bapak Paus menulis dalam suratnya bahwa selama hidupnya
Kristus selalu menghadirkan kairos atau waktu yang penuh rahmat bagi Kairos itu artinya banyak. waktu yang penuh rahmat. Kairos itu adalah waktu yang penuh rahmat. Oh iya. Berbeda dengan kronos. Kalau kronos itu waktu yang berlanjut, maka ada yang namanya kronologi. Oh, iya, iya. Itu waktu yang berjalan. Sedangkan kalau kairos itu waktu atau saat di mana kita merasakan rahmat Allah yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang membebaskan. Nah, selama hidupnya Kristus menghadirkan kairos ini menurut Bapak Paus kita. Dan kita semua diundang untuk juga menghadirkan kairos dalam hidup kita sehari-hari. Nah, karena kita menghadirkan, berarti kita harus melakukan yang namanya perjumpaan. Kita menghadirkan sesuatu, pasti kalau itu berdaya, kita harus bertemu dengan orang lain. Gak mungkin kita menghadirkan untuk diri kita sendiri. Itu sama saja bohong. Iya. Maka dengan bertemu dengan Bu Marita mengalami sesuatu dari kehadiran bersama dengan saya misalnya. Maka dengan menghadirkan kairos, berarti kita juga harus membuat sebuah perjumpaan. Perjumpaan yang membahagiakan, perjumpaan yang saling berbagi hal baik, perjumpaan yang saling meneguhkan satu dengan yang lain, dan juga perjumpaan yang membawa pengampunan. Perjumpaan semacam inilah yang dianjurkan oleh Bapak Paus dalam suratnya itu, seperti halnya orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati yang berjumpa dengan orang yang dirampok ya, dipukuli habis-habisan, hartanya diambil, bahkan dia nyaris mati. Orang Samaria itu berjumpa dengan dia, menolong, membersihkan luka-lukanya, bahkan menyuruh orang lain merawat. Kalau kurang nanti saya tambahkan lagi. Artinya apa? Artinya menolong sampai tuntas. Menolong sampai benar-benar orang itu sembuh. Tidak setengah-setengah. Jadi nggak hanya sekedar kasihan, diobati lalu pergi. Tapi nggak tahu apakah orang itu bisa berjalan lagi atau tidak. Tetapi sampai sembuh. Artinya perjumpaan yang menyembuhkan juga. Atau Bapak Paus menuliskan seperti seorang gembala yang baik yang mencari domba-domba yang hilang di padang gurun. Artinya perjumpaan itu adalah perjumpaan yang mencari. Jadi nggak hanya sekedar dia datang atau menunggu orang lain datang, tetapi saya yang bergerak untuk mencari mereka yang hilang dan menemukannya. Menghadirkan kairos ini yang ditekankan oleh Bapak Paus. Dan dia bergembira, dia bersyukur juga bahwa ternyata banyak yang menghadirkan kairos dalam dunia yang kacau balau semacam ini ya. Dalam suratnya beliau mencontohkan ada sekelompok murid-murid yang berasal dari suku Dinka di Sudan Selatan yang melindungi temannya dari suku Nuer yang mau dibunuh. Jadi kita tahu situasi di Sudan Selatan yang saling bermusuhan antar suku. Anak-anak dari suku Dinka ini melindungi temannya dari suku yang lain yang mau dicelakai. Disinilah menghadirkan kairos, menghadirkan keselamatan bagi orang yang tengah tertindas ini. Atau orang-orang di Kitgum, Uganda yang terus bertahan di dalam segala macam penderitaan. Dan banyak orang lain lagi yang berusaha menciptakan persaudaraan, perdamaian dan keberbagian di banyak tempat di dunia ini. Bapak Paus menuliskan kata yang ketiga, keberbagian. Jadi nggak hanya persaudaraan, tidak hanya perdamaian, tetapi juga keberbagian. Artinya orang berani untuk berbagi dengan sesamanya. Ini kata yang baru buat kita
terutama buat saya, bahwa mengusahakan terciptanya keberbagian ini pun juga bagian dari proses bermisi yang dimaksud oleh Bapak Paus. Dan yang ditutup oleh sebuah seruan bahwa hendaknya kita semua termasuk kaum muda itu pergi untuk bergerak dan bertindak untuk menjadi gereja yang terluka, sakit dan kotor karena pergi keluar ke jalan-jalan, daripada menjadi gereja yang sakit karena hidup terkurung dan tergantung pada kenyamanannya sendiri. Jadi Bapak Paus menginginkan kita semua gereja itu berjumpa dengan orang lain, pergi ke jalan-jalan, walaupun akhirnya menjadi kotor, menjadi sakit, menjadi terluka, daripada kita menjadi gereja yang diam saja, yang nyaman, yang akhirnya jadi gemuk seperti saya, dan akhirnya sakit gitu ya karena kegemukan. Bapak Paus tidak menghendaki itu, tapi menghendaki kita keluar ke jalan-jalan, berjumpa dengan mereka yang tersingkir, lemah, miskin dan tak berdaya itu. Itu kurang lebih pesan Paus Fransiskus dalam Minggu Evangelisasi hari ini. Jadi Paus menginginkan kita agar menjadi kairos ya bagi sesama, Kairos, ya. Waktu yang penuh rahmat, menghadirkan rahmat Tuhan kepada sesama Tuhan. kita. Juga menghendaki kita agar keberbagian ya Romo ya. Tadi keberbagian, perjumpaan yang saling mengampuni, saling mengasihi. Kemudian kita jangan diam saja tetapi bergerak keluar gitu ya Romo. Kurang lebih seperti Kurang itu, lebih Bu seperti Marita. itu. Ya. Ya. Kemudian Romo contohnya untuk orang-orang muda ini apa nih? Pesan Romo untuk orang-orang muda dalam Minggu Evangelisasi ini. Baik Bu Marita, pesan bagi kita semua, terutama bagi orang muda, saya mulai dari sebuah semangat yang ada dalam diri Serikat Kepausan untuk Anak dan Remaja Misioner, atau yang kita kenal sebagai Sekami. Adik-adik Sekami atau anak-anak Sekami itu kenal semangat ini, yaitu 2D 2K. Oh, 2D 2K, apa 2D, itu Mo? 2D 2K. Itu adalah doa, derma, K-nya kurban, dan kurban, kesaksian. kesaksian. Jadi doa, derma, korban, dan kesaksian. Maksudnya apa itu Mo? Nah, maksudnya adalah dengan doa. D yang pertama doa. Doa tidak hanya untuk kita saja, untuk keperluan kita saja, untuk dapat pekerjaan, dapat sekolah yang bagus, dapat jodoh, gitu ya. Tapi juga doa untuk kesejahteraan atau kebaikan orang-orang lain. Juga mereka yang jauh dari kita. Tidak hanya mereka yang miskin, mereka yang lemah saja, tapi kita juga mendoakan mereka yang menjadi penolong buat mereka. Para misionaris, para dokter yang berkarya di daerah terpencil, itu juga merupakan tindakan yang bisa kita buat. Seperti bacaan kedua tadi. Seperti ya, bacaan yang kedua tadi, bersyukur dan berdoa untuk orang lain. Yang kedua, D yang kedua, derma. Derma yang kita buat tidak hanya saat-saat yang memang dalam tanda petik diharuskan dalam kolekte setiap minggu, atau kalau ada kotak APP ya kita masukkan. Walaupun mungkin kita masukkan itu sehari menjelang dikumpulkan gitu ya. kita kumpulin banyak. Padahal kan itu bukan itu maksudnya ya. Jadi setiap saat, kalau setiap hari ada sisa dari uang saku yang kita gunakan, kita masukkan di kontak itu. Tidak hanya yang wajib semacam itu, tapi juga misalnya kita bersama-sama dengan orang lain, teman-teman kita yang lain mengumpulkan derma untuk panti asuhan atau untuk mendirikan atau membantu mendirikan seminari di Uganda sana atau di Kalimantan sana yang membutuhkan misalnya. Atau seperti seorang sahabat di daerah mana itu,
Karanganyar, daerah Solo Selatan itu, dia merelakan rumah keluarganya untuk menjadi semacam panti asuhan untuk anak-anak dari Kalimantan, pedalaman Kalimantan yang sekolah di Jawa, yang sekolah di Karanganyar itu, dia bekerja sama dengan paroki di Keuskupan di Kalimantan sana untuk menampung beberapa anak di rumah itu. Jadi rumah itu dia hibahkan untuk panti asuhan. Tidak ada kontribusi apapun, sehingga bebas untuk dia menyerahkan rumah itu, gitu ya. Itu salah satu bentuk derma yang bisa dibuat. Doa, derma, korban. Nah, kita bisa membuat korban itu, ya itu tadi, nggak mesti harus berkorban pergi ke Afrika atau ke Kalimantan. Tetapi dengan mengurangi waktu rekreasi kita pun, dan kita buat harusnya kita rekreasi, kita mengunjungi yang sakit atau mengunjungi mereka yang membutuhkan, itu juga sebuah bentuk korban. Sederhana. Dan yang ketiga, kesaksian. Kesaksian sini tidak mesti harus mandi darah, membela mati-matian gereja atau siapapun begitu ya. Tetapi dengan tepat waktu, disiplin, janji jam 7 ya datang jam 7 atau jam 7 kurang 5 menit misalnya, itu juga sebuah kesaksian. Daripada kita terlambat, mengatakan biasalah orang Indonesia itu suka terlambat. Tapi kalau kita tepat waktu, kita memberi kesaksian bahwa orang Katolik pun bukan pribadi yang suka terlambat seperti itu. Atau yang sederhana, membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Saya seringkali melihat di jalan tol misalnya mobil bagus, mahal, tetapi orang yang di dalamnya seenaknya saja membuang sampah plastik, minuman atau apalah ke jalan. Lewat begitu saja. Mobilnya kaya tetapi orangnya tidak kaya. Kesaksian-kesaksian yang sederhana atau mungkin yang luar biasa seperti tidak korupsi, itu juga menjadi sebuah nilai-nilai misioner yang bisa kita buat. Maka 2D 2K ini bisa menjadi semangat kita semua. Doa, derma, korban, dan kesaksian. Ini bisa menjadi bagian dari hidup kita. Tidak perlu menjadi misionaris ke tempat lain. Kalau 2D 2K ini jadi semangat kita sehari-hari, kita sudah menjadi seorang misionaris yang diharapkan oleh Paus tadi dalam surat gembalanya. Begitu Bu Amin. Marita. Terima kasih Romo. Ya, para pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, ingatlah 2D 2K bukan hanya untuk orang muda tetapi juga untuk semua, untuk segala umur. 2D 2K ini saya rasa berlaku. Doa, derma, korban, dan kesaksian. Ya Romo ya. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, dengan demikian karena kita harus menghentikan jumpa kita Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari Minggu 22 Oktober 2017, hari Minggu biasa ke-29, hari Minggu evangelisasi. Maka Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono dan saya Bernadette Marita harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat Tuhan dari Romo Wisnu. Baik, mari saudara-saudari kita siapkan hati dan budi kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam pertemuan dan perjumpaan ini. Sekarang kami akan melanjutkan kehidupan dan pelayanan kami. Utuslah kami menjadi saksi-Mu di dalam keluarga, masyarakat, dan gereja kami. Semua ini kami doakan demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih, membalasmu. Hanya ini yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah lalatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup membalas kasih, membalasmu. Hanya ini yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hati.